Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan yang artinya di sini. Bagaimana kabarnya kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang sedang menjalankannya. Semoga selalu diberi kekuatan dan ketabahan dalam ibadah puasa pada kesempatan tahun ini ya. Oke, untuk kesempatan kali ini. Di sini ada sebuah laptop yang kebetulan tadinya terkena air dan ini belum sempat saya bongkar, dan ini saya jadikan konten dahulu. Dan di sini saya akan mencoba memberikan tips-tips bagaimana cara mengatasinya jika kebetulan terjadi pada kawan-kawan semua yang memiliki laptop ataupun perangkat elektronik lainnya yang tidak sengaja terkena cairan ataupun sampai terkena air hujan ya. Bagaimana cara mengatasinya agar perangkat elektronik tersebut tidak mengalami kerusakan yang parah ya. Di sini untuk tipsnya, jikalau perangkat tersebut tidak sengaja terkena cairan seperti air atau minuman favorit teman-teman, maka yang harus teman-teman lakukan adalah menyiapkan sebuah alat pembersih, entah itu tisu ataupun lap, apapun itu jenisnya yang berdaya serap cepat, agar nanti cairan tersebut dapat diminimalisir ya. Jadi jikalau cairan tersebut tidak banyak, maka bisa dikeringkan dengan cepat, atau bisa sehabis dibersihkan kemudian perangkat tersebut coba kita jemur di terik panas matahari. Di sini jikalau kebetulan kena cairan seperti ini, di sini saya contohkan, jikalau memang cairan tersebut tidak banyak, maka teman-teman bisa menggunakan lap atau tisu, kemudian tempelkan seperti ini, tempelkan kemudian didiamkan beberapa menit agar cairan tersebut dapat terserap dengan baik, sambil ditekan-tekan sedikit, atau kemudian kita bisa balikan permukaan yang belum terkena air ya, atau masih kering, agar cairan tersebut bisa terserap dengan mudah. Di sini untuk pembersihannya kita lakukan sebagai langkah awal untuk mengeringkan bagian-bagian yang kebetulan masih bisa dilihat dengan mata ya. Jadi kita keringkan dahulu bagian permukaannya sampai benar-benar kering menggunakan lap ataupun tisu. Kemudian jikalau teman-teman kurang yakin atas hasilnya, jika kita lap dengan tisu ataupun kain, jika dirasa masih kurang yakin, khawatir jika cairan tersebut masuk ke dalam mesin, teman-teman bisa bongkar mesin tersebut sebisanya ya. Kalau memang tidak bisa, silakan dibawa ke tukang servis terdekat agar bisa diatasi secepatnya, agar kerusakannya tidak merembet terlalu banyak ya, karena di dalamnya masih terdapat baterai yang mengandung tegangan yang bisa mengakibatkan mesinnya menjadi konslet. Kemudian jika air tersebut atau cairan tersebut masuk ke dalam mesin, langkah pertama teman-teman lepas dahulu kabel yang berhubungan dengan baterai, atau baterainya kita lepas dahulu. Ini adalah langkah awal agar tidak terjadi konsleting ya, karena bagaimanapun ini bisa menyebabkan mesin menjadi konslet dikarenakan baterai masih menyimpan tegangan. Setelah baterai utama dilepaskan, jika pada laptop ini ada baterai CMOS, ini wajib dilepaskan juga. Kita lepaskan, kemudian kita lepaskan baterainya dari tempatnya,
atau jika perlu nanti kita bongkar semua mesinnya, kita angkat kalau memang memungkinkan ya, kita kerjakan sendiri. Kita angkat, lalu kita bersihkan sisa cairan yang masih tersisa dengan menggunakan kain ataupun tisu. Setelah dirasa kering, teman-teman bisa coba jemur di terik matahari langsung ya. Kemudian kita lap kembali sisa-sisa cairan yang masih terlihat. Kemudian jika masih ragu, kita bisa bongkar semua mesinnya, kita angkat, kemudian kita coba keringkan bagian sebaliknya yang tidak terjangkau oleh kain atau lap ataupun juga tisu. Kita bisa bongkar semua. Kita lepaskan dahulu konektor-konektor yang masih menempel serta kabel fleksibel yang masih berhubungan dengan mesin utama. Dan kita lepaskan juga baut-bautnya agar dapat dengan mudah melepaskan mesinnya dari casing. Dan ini harus dilakukan secepatnya agar tidak menimbulkan korosi di kemudian hari, dikarenakan air tersebut adalah salah satu sebuah konduktor ya selain dari besi, maka lama-kelamaan dia akan menyebabkan korosi atau karat dari sebuah rangkaian atau mesin elektronik. Maka kita harus lakukan sesegera mungkin agar tidak menimbulkan masalah lain atau masalah yang lainnya di kemudian hari. Baik, kita coba cek sesama ya, dengan seksama apakah masih ada cairan pada mesin di handphone teman-teman atau di laptop teman-teman. Jika dirasa masih ada cairan, maka kita harus mengeringkannya dengan tisu ataupun kain ya. Jika sudah kering, teman-teman bisa menjemurnya di terik matahari langsung. Tidak perlu lama, cukup setengah jam saja itu cukup. Dan itu lebih baik ya daripada dikeringkan dengan menggunakan hair dryer ataupun apapun, tetapi hasilnya kurang maksimal. Terkecuali jika darurat pada malam hari, itu tidak masalah. Tetapi keesokan harinya sebisa mungkin dijemur di terik matahari langsung agar pengeringannya bisa lebih maksimal dibanding dengan hanya menggunakan hair dryer atau pemanas apapun ya. Lebih baik disinari terik matahari langsung daripada hanya dipanaskan dengan menggunakan alat pengering lainnya. Jikalau masih ragu akan hasilnya, teman-teman juga bisa mencuci mesin ini, direndam dengan deterjen, cukup direndam selama 1 jam. Yang terpenting untuk baterai CMOS jika masih ada pada mesin laptop dilepas dahulu, dan baterai utamanya juga sudah dilepas. Kemudian bisa kita rendam seutuhnya seperti ini
kurang lebih selama 1 jam. Kemudian setelah direndam kita tiriskan dan kita jemur di terik matahari langsung. Pastikan sebelum direndam atau dicuci dengan air keseluruhan ya mesin ini atau mesin laptop yang teman punya yang terkena air. Pastikan cuacanya sedang bagus ya, jangan pas kita mencuci pas saat mendung, itu tidak maksimal nanti hasilnya untuk pengeringannya. Jika sudah kering nanti teman-teman bisa coba tes sendiri bagaimana hasilnya. Tapi untuk praktiknya selama ini aman saya lakukan jikalau mendapat servisan yang kebetulan habis terkena cairan atau terkena air hujan ya. Saya lepas baterainya dulu, kemudian kita bersihkan sisa-sisa air yang masih ada, kemudian kita jemur atau kita bersihkan dengan cairan alkohol untuk memisahkan antara air dan juga kotoran-kotoran yang lain yang masih menempel pada mesin yang sedang kita bersihkan. Oke, kurang lebihnya itu saja tips-tipsnya bagaimana cara mengatasi laptop ataupun handphone ya yang kebetulan tidak sengaja terkena cairan atau terkena air. Untuk langkah-langkahnya kurang lebih seperti itu, dan semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.